Kemudian singkat cerita dinikahkan. Maharnya atau mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau sapi kemarin Dzulhijjah itu ada yang harganya 30 juta, ada yang 25 juta. Anggap saja satu ekor unta itu 50 juta. 50 juta kali 20, 1 M. Pemuda yang berusia 25 tahun sudah memiliki harta kekayaan 1 miliar. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kita sudah berumur sekian ini, seperti saya kan masih muda, saya itu masih 57. Lumayan ya, sudah setengah abad lebih. Jadi kalau kita bicara masalah ekonomi, adalah Rasulullah lah yang paling gigih. Masa kanak-kanaknya untuk mendapatkan uang jajan itu mesti mengembala kambingnya orang-orang Arab saat itu, sehingga setiap hari atau setiap berkala beliau mendapatkan jasa atau imbalan daripada pemilik kambing itu. Memang sejak kecil memang berdikari, sehingga umur 17 tahun sudah berani bermitra dengan Siti Khadijah, di mana Khadijah punya kekayaan 2/3 Mekah itu miliknya Khadijah. Anggap 2/3-nya Surabaya miliknya Pak Mul umpamanya. Amin. Kaya betul kan ya, Khadijah kaya betul. Tapi ketika wafat Khadijah dalam keadaan miskin sekali, bukan dihabiskan Rasulullah, tapi Khadijah lah yang memberikan harta itu untuk digunakan dalam berjuang. Jadi sampai sekarang dirasakan pahala-pahala perjuangan Khadijah tetap mengalir sebagai pahala yang jariah kepada tentunya pada baginda Rasul dan Siti Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sedikit untayan cerita tentang Rasulullah ini kita ambil kesimpulan bahwa koperasi ini bagian daripada ekonomi, karena di dalamnya ada apa namanya SHU tahu itu hasil usaha bersama. Tidak pernah punya SHU sampai 1 miliar, gak punya negara. Saya selaku yayasan, di mana-mana ada yayasan itu, kalau ada koperasi yang diadakan atau di bawah naungan yayasan pasti erat dengan yayasan. Oleh karenanya yayasan tidak boleh lepas tangan, harus tahu sebagai badan monitoring adalah yayasan. Kalau ada koperasi berjalan dengan sendirinya, umpama loro kabeh opo koperasinya kok, umpama alhamdulillah defisit, mau sambatangan kok. Jadi di mana-mana koperasi, apalagi koperasi itu memang diadakan oleh yayasan, maka yayasan harus selalu monitoring tentang hal keberadaan koperasi itu. Kalau enggak, fatal jadinya. Diuntung pengurus-pengurusnya jujur. Kalau enggak jujur kan bisa fatal. Itu diantaranya. Kemudian, ingat Bapak Ibu, karena kita adalah guru, keluar dari laporan saya, karena mau mengingat ini penting. Tetangga saya sekarang ini 3 harinya, anak baru umur 5 SD, ketergantungan dengan makanan dan minuman yang berawet, berpengawet, yang instan. Sejak kecil minumnya pasti yang berwarna, teh botol, sisri, kemudian apa ya, marimas, semua, sehingga dia tidak mau air putih, tidak mau. 3 hari kemarin meninggal sebab itu makanannya makanan instan, mie instan, mie goreng segala macam. Maka divonis oleh dokter ketika dia meninggal dunia karena ketergantungan dengan minuman yang berwarna, air putih nggak mau. Kelas 5 orangnya lucu, saya tahu sendiri orangnya. Tapi bapaknya ya setengah gila, ibu juga setengah gila karena sudah umur 5 tahun. Itu perempuan aja. Jadi oleh karenanya, karena kita juga punya anak. Kemudian kita juga punya murid, utamanya TK atau RA atau kelas 1 3, SD 2 dan 3. Itu senang-senangnya makanan dan minuman yang instan. Jadi ini perlu saya sampaikan, walaupun ini sambutan, tapi sedikit saya menyelip ke sana karena untuk keselamatan anak-anak kita. Jadi
Anak yang tetangga saya meninggal 3 hari kemarin itu anaknya manja. Kalau nggak yang minta itu nggak dituruti, dia mesti ngamuk. Akhirnya dituruti karena anak satu-satunya yang perempuan di keluarga itu. Akhirnya ketergantungan. Saat sudah hampir kritis itu Bapak Ibu, dia masih maksa minta es teh. Kalau yang enggak berwarna nggak mau, diberi air nggak mau. Beberapa tahun yang lalu di Tarsim juga ada anak perempuan. Sejak kecil ibunya katanya orang Madura itu telmus, tak tahu telmus. Apa namanya? Marsan itu. Ketika dulang anak itu bubur dicampur dengan airnya mie instan, itu selalu dan selalu. Sehingga umpamanya dia airnya minta air buahnya untuk makan anaknya, mie dimakan ibunya. Terus kebergantungan sampai kelas 4 di Tarsim meninggal dunia. Setelah didiagnosa atau diotopsi ternyata ada senyawa dari mie instan. Ditanyakan bukan hanya durian, tapi kebergantungan tidak lagi. Itu amal bahayanya instan. Yang terakhir bahwa di Pondok Pesantren Sidor ini sudah 10 tahun terakhir ini santri dilarang makan mie instan. Kalau ada orang jual mie instan di warung-warung sebelah maka akan ditutup. Kalau orang tuanya membawa mie goreng atau mie semacamnya ke pondok akan ditindak. Saking bahayanya makanan yang instan itu. Saya kalau punya keinginan untuk makan mie mesti tukaran dulu minyak. Minyaknya ngamuk. Kadang saya nyolong-nyolong. Karena saya punya teko yang elektronik itu, saya pindah kamar depan, kak dulu mau makan dulu. Tapi sama ya 1 bulan sekali. Itu sekedar itu saja. Jadi seperti Ustaz Malik punya jangan bergantungan dengan begitu. Bahaya. Dan katanya di Temboro dulu Sidogir itu survei ke Temboro ternyata mengurangi kecerdasan anak sekian persen katanya. Kemudian Bapak Ibu yang saya mengatakan ada beberapa catatan yang mesti kita sampaikan bahwa operasi mandiri namanya yang memiliki adalah kita bersama, sehingga ada mutu di sana itu dari guru oleh guru untuk guru. Tapi sekarang sudah oleh guru, dari guru oleh guru untuk guru. Itu namanya mandiri, bisa mandi sendiri. Akadnya sedikit helah, mohon maaf. Kalau pinjam itu memberikan kembalian lebih, itu riba lebihnya. Pinjam 1 juta kembali 1.100.000, 100-nya riba. Karena 100 itu tidak bisa dipisahkan dari 1 juta, maka semua 1.100.000 itu adalah riba. Menjadi riba itu apabila nambahnya 100.000 atau 10% dari jumlah itu keluar dari yang meminjamkan, jadi riba. Akan tapi persentase yang lebih itu apabila keluar dari peminjam, maka namanya sedekah. Pak Eko, saya pinjam uangnya 5 juta, nanti saya nadar untuk mengembalikan up to 5% katakan daripada jumlah. Dan saya sanggup mengembalikan sekian bulan dan siap dipotong HR, kan gitu ya. Itu nilainya sudah terjadi karena menjadi nadar. Kalau saya sampai pinjam sekian, aku tak sedekah nang koperasi sekian rupiah, itu jadi nadar dan itu bernilai sedekah. Jadi sekali lagi kalau lebih dari pinjaman itu dari yang meminjamkan dari pihak koperasi atau teman-teman, dek jalan dua pinjam deh. Oh no, tapi katanya Malik berarti nambah sekian persen jadi riba. Tapi nanti ketika Pak baru pinjam ke Malik 1 juta, ikilik 1 juta utangku sampai tak tambah 100.000, maka 100.000 nya adalah sedekah halal untuk ibu. Itu pun namanya helah. Tahu helah? Thoriqul kholas katanya Nawon, carikan jalan sekiranya tak haram.
yang akhirnya berjalan sekian tahun. Ketika koperasi itu saya ikut cawe-cawe di dalam, walaupun saya bukan jadi pengurus, maka bisa dirasakan SH-nya yang paling berani, paling besar, maka paling besar SH. Ingin besar SHU, si wani sing kendel jam harus jawab tapi. Kemudian keterkaitan dengan yayasan pastilah, karena yang mendirikan koperasi adalah yayasan. Kalau yayasan suruh lepas tangan, ya nggak mungkin itu. Masuk sing duwe membuat bagi tinggal. Jadi kalau koperasi apa yayasan itu kadang memberikan solusi dan sebagainya, itu campur hal ini, itu harus. Kalau enggak berarti nanti ketika pinjam dipotong di selip gaji kan nggak mungkin. Kan itu ada lebih yayasan dan dari koperasi tidak siap. Jadi keterkaitan dengan yayasan pasti dan pasti ikut tercampur. Yang selanjutnya catatan saya, Bapak Ibu yang diangkat jadi pengurus ini tidak diberi HR, tak ebejer, tidak dibayar. Ya mudah-mudahan jadi amannya beliau-beliau. Karena Bapak Ibu, kata Nabi, orang yang meminjamkan itu akan mendapat pahala separuh sedekah. Kalau meminjamkan 2 kali, berarti sama dengan 1 sedekah penuh. Ini Bapak Ibu ini yang dapat pahala, Bapak tak melo ya, kita nggak dapat. Jadi itu dah, hanya itu lah bayarannya. Atau nanti mungkin SH-nya persentasenya beda ya, pastilah ya. Pikirkan, kemudian totalan setiap bulan, kemudian ini mesti ada. Katanya orang Madura itu ada pakon, ada pakan. Di kongkon itu dimakan. Dan dalam artian kalau secara SH bulanan memang nggak ada. Yang ada hanya persentase ketika untuk ada sedikit beda, ada banyak. Dan sudah berjalan beberapa tahun dari kasus yang terjadi, pinjam koperasi pakai nama temannya nggak boleh. Akan jadi kesenjangan, kadang-kadang jadi tukaran dengan yang bersangkutan ketika dia tidak bisa menyelesaikan. Jadi pinjam nama untuk, karena dia sudah sekian, sudah antri, butuh lagi, maka ternyata pinjam nama lainnya, artinya guru tarsib juga, maka sudah sekian, sudah jalan sekian tahun. Jadi kalau memang sekarang anget lagi umpamanya, itu tidak boleh. Itu catatan selanjutnya yang sudah berjalan, bahwa pinjaman koperasi itu tidak boleh lebih dari jumlah saldo yang ada di selip gaji. Pokoknya gajinya 200, jangan pinjam 1 juta. Yang paling terakhir, ada kasus saya janji kepada Bapak Koperasi sanggup melunasi 10 bulan. Setelah dapat 9 bulan, bilang ke Koperasi, Pak, utangku cicilanku kurang 1 kali. Saya kita lunasi, tapi aku jalur sing anyar meneh. Itu tidak boleh, karena mesti antri dulu. Silakan lunasi kurang 2 bulan lunasi. Tapi untuk pinjam bulan nggak boleh nyambung. Kasihan yang sudah antri. Antri lagi nggak apa-apa, asalkan uangnya ada. Dan mengambil antrian orang lain itu Bapak Ibu, namanya gosip. Secara fikih namanya akhdun naubah, itu gosip. Kalau sudah gosip, hasil pinjamannya tidak halal, itu haram jadinya. Seperti orang ke Mekah, nampak 30 juta sampai tak pinjam saiki. Berarti dia mengambil antrian orang lain, tidak makruh itu pasti, karena sudah akhdun naubah dengan gosip. Berarti sudah ambil antrian orang lain. Kalau orang lain tahu mesti marah dia. Berarti berangkat hajinya dengan cara gosip. Berarti secara, kalau memang haji berarti lepaslah kewajiban, tapi tidak sah, tidak terima, tidak diterima. Sama halnya dengan wudhu di rumah orang tanpa pamit, sah wudhunya tapi tidak diterima oleh Allah. Jadi kembali bahwa pinjam nama itu termasuk bagian daripada akhdun naubah
sehingga jangan dilakukan karena itu mengambil antrian orang lain secara hakikatnya, walaupun ternyata orang lain bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ambil antrian, termasuk antrian sembako lewat belakang Pak RT aku sudah bohong. Itu termasuk antrian, mengambil antrian itu dengan orang lain, kalau ketahuan bisa dimarahi. Jadi mesti antri. Bapak Ibu, ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kooperasi ini tetap berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita saling memberi, kemudian utamanya bagi yang bertugas kooperasi ini mudah-mudahan pahala tadi yang saya sampaikan bisa didapat. Dan ini masa bakti beliau masih kurang 11 bulan. Kalau dalam undang tercantum ada pengurus baru, itu tidak dilakukan karena setelah dilihat SK-nya ternyata kurang 11 bulan, maka oleh karenanya Bapak Ibu yang menjadi pengurus koperasi ini masih ada waktu untuk berkhidmat kepada sesama kita. Sekali lagi mudah-mudahan koperasi tetap jaya, dan panjenengan jangan khawatir bahwa pinjaman itu bukan riba. Kenapa? Sudah diakan nadar. Mohon diminta Bapak Ibu, kalau panjenengan mau pinjam ke Pak Eko atau kepada pengurus yang ada, mana sering ada form atau isian itu, nama benar-benar nama sekian, mau pinjam form sekian, saya nadar untuk mengembalikan lebih besar 10% dari jumlah pinjaman, kemudian saya sanggup melunasi sekian bulan, 10 bulan, 20 bulan terserah. Kalau untuk gede berarti bisa 20 bulan. Jadi sekali lagi kalau panjenengan pinjam, minta slipnya draft yang ada di koperasi sudah dipersiapkan fotokopinya. Jangan sampai lepas dari, karena akar itu sudah tertuang dalam kertas itu. Dia nanti hasilnya ya nggak termasuk riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling terakhir, kalau tadi terakhir sekarang paling terakhir, saya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus koperasi beserta mitra kerjanya yang telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran dan lain sebagainya sehingga koperasi ini masih ada, dan semoga koperasi tetap jalan. Dan kepada Bapak Ibu guru, tadi ada sedikit kesalahan teknis karena faktor alam kunjungannya ke Selekta Potensius. Kalau memang panjenengan mupakat, besok kalau nggak hujan mau balik lagi kalau nggak hujan, tapi karcisnya bayar kiamat. Gimana? Jadi pokoknya besok saya minta jawaban sekarang sebelum saya turun. Kalau memang belum hujan, tidak hujan, besok balik lagi ke Selekta untuk foto-foto dengan bunga-bunga yang indah itu. Pemandangannya indah sekali. Kalau nggak percaya, siapa yang buka YouTube Selekta? Kalau memang mufakat, ayo kita kembali besok. Kalau udah hujan catatannya ya, tapi catatannya bayar sendiri-sendiri. Besarnya per karcis berapa ya? 50.000. Daripada opo kembali. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak hujan, aklamasi suara terbanyak. Langsung pulang. Sebab besok ini check out-nya jam 2, langsung pulang mampir ke Cengho, mungkin cari durian di sana itu. Langsung pulang. Jadi kalau memang setuju Bapak Ibu, dikondisikan jam 12 lah katakan pulang kembali ke Selekta, selebihnya pulang. Gimana? Apa kondisional? Tapi kalau nggak hujan, ya langsung mulai baik. Gimana? 50.000. Rekreasi yang lainnya Ustaz mungkin. Karena Selekta mahal 50.000, pertimbangannya orang 50.000. Iya, kayak seorang 10.000 cari uang. Sudah itu nanti biar berbeda. Nanti kita kita bicarakan paypun aja. Cari 15 Bu. Demikian Cari yang 15. sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih